Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat semuanya, alhamdulillah hari ini sudah hadir di hadapan saya Ustadz Ali Mudhori, SPDI Al-Hafidh. Ya, beliau di samping sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Sliragung, juga sebagai koordinator metode qiraati Kecamatan Sliragung Sanggaran, 2 kecamatan. Kali ini kita akan ngobrol tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Masih kita bahas satu masalah saja, karena membaca Al-Quran itu sulit kalau kita tidak tahu alamat apa yang harus kita baca. Termasuk saya tidak begitu ngalim urusan seperti itu. Maka hari ini kita akan bincang-bincang terkait itu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi masyarakat semua. Baik, assalamualaikum Ustadz Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Sehat alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah? Iya, alhamdulillah semuanya sehat. Baik Ustadz Dori, selamat datang ya di obrolan kita hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, diskusi tentang tata cara membaca Al-Quran. Yang kali ini kita akan membahas tentang Gharibul Quran ya. Iya, Gharibul Quran itu salah satu bacaan sulit yang ada di dalam Al-Quran. Terus terang saya juga tidak paham tentang Gharibul Quran ini, Ustadz Dori. Mohon penjelasan Gharibul Quran itu sakjane apa alamat yang menunjukkan Gharibul Quran pada ayat suci Al-Quran? Moga silakan Ustadz Dori. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Bapak Kepala KUA Kementerian Agama Sliragung, Bapak Syaifuddin dan Bapak Ali Makhrus selaku moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk berbincang-bincang santai di kantor KUA Sliragung ini dalam mengambil tema bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik serta membaca huruf Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke sahabat Kemenak yang saya hormati dan seluruh pemirsa pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan huruf. Yang pertama adalah saktah, yang kedua imalah, yang ketiga isma. 3 itu dulu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat khususnya bagi kita para pencinta Al-Quran dan sahabat Kemenak di seluruh Banyuwangi. Para pemirsa dan rekan-rekan yang saya hormati, memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah beserta ilmu tajwidnya. Dan siapa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah dia nanti di yaumil qiyamah masuk surga bersama Mendapat rahmatnya Al-Quran dan masuk surga bersama malaikat-malaikatnya Allah yang mulia dan yang mulia. Kalau membaca Al-Quran dengan tertegun-tegun itu juga mendapat pahala. Pahala 2. Satu pahala membaca, satu pahalanya kesulitan. Itu belum mau belajar. Ya, sementing ada usaha, ada niatan untuk belajar. Salah satu hidayah manusia itu ada niatan baca Al-Quran, sudah luar biasa. Dapat pahala. Membaca saja tidak usah takut. Walaupun salah.
Dan keistimewaan Al-Quran itu juga ketika kita baca, tahu arti dan tidaknya dapat pahala. Oh gitu. Ngerti arti ini dan tidak itu dapat pahala, Pak Markus. Saya blas itu. Jadi mau cokoran sak mangane guys. Iya, sak Bukan sak, maknane. bukan sak maknane. Makanya di antara salah satu kewajiban kita adalah membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid. Tajwid adalah bagaimana cara kita membaca huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Membedakan huruf-huruf hijaiyah itu namanya tajwid. Antaranya sin dan shin, antaranya ain dan hamzah, au, a'un itu nanti masuk di makhrajul huruf. Dan ada juga kita harus mengetahui waqaf dan ibtidah. Napa wakaf? Jadi kalau kita baca tidak tahu waqaf, Ya tahu saya wakaf itu wakaf tangan. enggak, berhenti dan mengulangi. Mengulangi. Makanya kita harus belajar. Misalkan dalam tengah-tengah ayat ada biasa ada huruf kecil wakaf Nah, gitu. kita ada waqaf, ada tanda wasol. Oh. Itu kita wajib mengetahui karena apa? Yang namanya tajwid itu kita bisa membaca huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar dan tahu waqafnya. Kalau nanti kita tidak tahu waqaf itu dikhawatirkan nanti kita berhenti di kalimat yang diharamkan oleh Allah. Itu biasanya dalam Al-Quran ada rambu-rambu lah, misalnya dalam kecil, Ya, dalam iya, kecil. ada. Itu maksudnya bagaimana huruf-huruf rambu-rambu? Ada tanda wakaf yang sebaiknya berhenti, ada tanda wakaf yang sebaiknya terus, ada yang wajib berhenti, ada yang wajib terus. Itu ada. Oh. Makanya harus belajar. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu rambu-rambu, bablas saya. Ya makanya itu. Khawatirnya nanti kita berhenti di salah. Di tempat yang salah. Kayak fawailul lil musallin. Itu kan salah. Salah. Harusnya Diteruskan. oh, Secara arti atau maknanya celaka bagi orang-orang yang sholat. oh gitu ya. Iya, makanya penting sekali kita belajar tanda-tanda wakaf. Tapi kalau berhenti yang salah kan tidak kena tilang ya? Enggak. Tidak, saya pikir Cuma kita mungkin berdosa ya karena mendoakan orang-orang sholat itu orang yang celaka. gitu. Berarti harus bablas. Kalaupun Teruskan. seandainya pada di situ napasnya habis, Bisa diulangi kembali diulangi dari depan. dari depan. Gitu ya. Itu rata-rata saya dengarkan orang yang baca Quran itu kalau tidak tahu dia memang tidak pernah belajar wakaf itu tidak pernah Bisa kamu ngerti. mendengar tadarus di Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu kan nggak boleh berhenti. Tidak boleh karena dilihat maknanya sudah celaka orang yang sholat. Harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh, bablas ya. Itu diantaranya kita harus belajar tajwid. Membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Fardu kifayah nopo nih? Ya, umpamanya jenengan sudah menguasai, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Oh. Jadi belajar. Maksudnya nopo ya? Fardu kifayah. Ada sholat fardu, ada fardu kifayah. Anu ngerti nopo nggih? Sing mudah dipaham kudu piye? Ini Apa setengah wajib nopo? sebagian orang sudah mengerjakan, sebagian tidak mendapat. Tidak mengerjakan tidak apa-apa. Oh, ngoten. Kayak sholat mayit itu ya. Nggih. Itu fardu kifayah. Kayak fardu ain setiap individu harus menjalankan. Itu diantaranya kewajiban kita adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid, yaitu membaca makhrajul huruf dengan baik dan benar serta mengetahui tanda wakaf dan tanda wasol. Ini maka terus sekarang kita akan maju tentang materi kita yaitu Gharibul Quran. Yang pertama adalah imalah. Imalah. Ya, seperti yang kita perbincangan kemarin kita sudah pernah bahas ini ya. Nggih. Mungkin pemirsa sudah ada yang lupa mungkin ya. Kita ulang kembali bagaimana cara membaca imalah yang dengan baik. Baik dan benar.
Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu tulisannya majroha. Bacanya majreha. Gak boleh majro. Nah, gak boleh majri. Gak boleh. Itu kenapa kok seperti itu? Hurufnya ada apa saja di situ? Di situ istilahnya artinya imalah itu memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Jadi tidak boleh fathah, tidak boleh kasroh, di antaranya memiringkan huruf fathah pada kasroh. Karena di situ ada salah satu huruf yang harusnya mati itu apa? Enggak, harokatnya fathah. Cuma di situ ada huruf itu, ada bacaan yang sulit, huruf bacanya imalah, yaitu memiringkan huruf fathah pada kasroh, bunyi fathah pada kasroh. Majre, nggak majri, nggak majro. Pakai e. Ya, rata-rata para pembaca Quran itu ya kalau nggak Ro. ya ro semuanya. Memang sana ro, majro. Karena nggak ada ya ro kasroh re ya. Nggak ada. Ya cuma satu tok itu tok. Satu Kecuali dalam Al-Quran hanya satu itu. Satu itu tok. Kecuali kalau kita sudah mempelajari qiraat sab'ah, itu ad-duha itu bisa. Ya, gitu. Tapi tidak usah disampaikan, nanti malah bingung. Iya. Nah, itu aja. Dalam Al-Quran cuma satu. Kadang lidah Jawa itu tidak sama dengan suku-suku yang lain lah. Jadi coba perhatikan menurut kita ya, menurut saya cara membaca imalah yang benar itu nggak boleh. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nggak boleh majriha, majroha. Majre, nggak boleh nggak boleh nggak boleh. Biasa standar aja. Nggak ro, re berarti kan ro. Reha nggak boleh. Jadi standar, mulut standar. Majreha gitu. Artinya nggak re-nya itu nggak harus nggak ada ciri-ciri khusus, yang penting punya reha gitu ya. Dan posisi mulut kita nggak boleh mengisyaratkan fathah. Ro nggak boleh. Re nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Re kan isyarat kasroh. Penampilan ibarat ini harus disamarkan ya. Iya, re. Itu kalau musafahah kita ya, musafahah. Kalau jeluk kancane hai ya. Itu kalau pakai metode qiraat seperti musafahahnya. Entah kalau yang lainnya ada yang mu'a, ada tartil, ada iqra. Iya, itu ada perbedaan. Yang jelas bacanya seperti itu. Oh, oke. Enggak apa-apa ya, secara berbeda enggak apa-apa. Enggak apa-apa, emang di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini banyak metode-metode semuanya benar. Pembacaan Al-Quran itu ada amsilati, ada yang dua, ada qiraati. Kalau amsilati itu kitab kuning Pak Makursi. Oh gitu ya? Bukan metode baca Quran, bukan. Oh, Tartili, qiraati, yang mu'a, ada iqra, ada firasati, ada jet tempur, banyak sekali metode. Oh iya. Ada. Tapi itu sebenarnya tujuannya sama agar bacaan Quran itu kita baik dan benar. Itu hanya metode aja. Yang kedua adalah sakta. Sakta itu juga banyak orang yang kesulitan, bahkan tidak tahu bagaimana cara membacanya. Contoh dalam surat napa Ustaz? Di Al-Quran cuma ada 4 Pak Makrus. Oh. Ada 4 dalam suratul Al-Kahfi, surat Yasin, surat apa itu ya? Al-Mutaffifin, dan suratul apa yang satu itu saya lupa ya, tentang Al-Qiyamah. Contoh Surat Yasin itu termasuk salah satu surat yang setiap hari kita baca. Populer. Ya. Contohnya tiap hari, hampir tiap minggu dibaca oleh semua umat. Kalau yang pertama itu di surah 18 Al-Kahfi itu mungkin banyak yang sudah hafal semua, di awal surat Al-Kahfi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di situ ada istilah sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Oh gitu. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Alhamdulillahi iwaja, nggak boleh iwaja. Qiyam, gimana boleh? Kalau mencuri napas itu
berhenti sejenak mengambil Nggak tidak? boleh. Wong berhenti sejenak tanpa bernafas. Oh gitu ya. Ayo wajah qayyima, baru berhenti di situ terus kita ulangi qayyima. Sama kalau nanti pernyataannya di titik itu napas kita sudah habis, diulangi lagi. diulangi dari depan. Ya. Mengulangi dari ayat awal atau dari ayat awal atau dari ayat awal. Oh gitu ya. Pokoknya ketika sampai di sakta itu usahakan berhenti sejenak, kita tidak usah bernafas terus kita melanjutkan ayat berikutnya. Oh iya. Jadi itu pemirsa, saya juga belum memahami hal semacam itu karena beliau ini kan di samping hafal Quran, tentu orang hafal Quran itu bahayanya pendek. Maka kita belajar dalam membaca Al-Quran itu penting. Malah kata-kata kata para ustadz itu salah satu pertanyaan kubur itu pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa Jawa. Maka belajar Al-Quran itu penting. Terus ini kadang-kadang kapan kita harus belajar Al-Quran? Artinya begini. Kadang banyak orang yang sibuk sehingga nggak sempat belajar Al-Quran. Andaikan sudah tua misalkan, sekarang saya sudah pensiun, aku harus, saya mau pengen belajar Al-Quran. Karena lidah kita ini jarang buat baca Al-Quran, akhirnya sulit mengucapkan makhraj huruf Al-Quran itu sendiri. Ini pripun iku dosa napa mboten ngoten. Gini Pak Makrus, ini kan memang dulu kita masih muda, memang belum sempat ya, sempatnya tua ya, cuma tetap berkewajiban mencari ilmu. Cuma bedanya kalau kita mencari ilmu di waktu muda itu kayak menulis di atas batu ya. Kalau mencari ilmu di yang sudah tua kayak mengukir di atas air, jadi mudah hilang. Tapi insya Allah dengan niatan yang seperti itu nanti insya Allah Allah akan menghargai usaha kita. Kita lanjut kembali ya. Yang kedua adalah ada 4 tadi ya, imalah. 1 di surah Al-Kahfi, Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, berhenti sejenak tanpa bernafas, terus kemudian hadza. Enggak boleh mimma raqadina hadza, enggak boleh bablas. Berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Itu caranya. Kalla bal rana wa qila man raqin. Ada 4 di Al-Quran. Iwaja qayyima mimma raqadina hadza kalla bal rana wa qila man Rokin. Itu ada 4 di Al-Quran. Itu harus kita pelajari, harus kita kuasai biar kita membaca sakta dengan baik dan benar. Belajar baca Al-Quran itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi baik itu kita mendapatkan rahmat Al-Quran itu tidak harus pandai baca dulu. Pokoknya ada kemauan belajar. Terus menggali potensi diri, saya kurang begini. Kalau kita sudah merasa benar misalkan, aku harus tahu ngaji di TPQ umpamanya, saya pasti bisa baca Al-Quran. Apa boleh punya kita pede, walaupun sebenarnya kalau disemak oleh para hafidz Al-Quran, saya yakin tajwidnya salah kabeh ya. Itu perlu ya wis ben ngono ae, ono enggak gelem baca. Atau orang-orang yang seperti itu biar mau mendekat pada ustadz-ustadz yang ahli di bidangnya untuk mempelajari Al-Quran. Begini Pak Makrus ya, ya memang rata-rata saudara kita yang belum bisa baca tulis Al-Quran itu rata-rata gengsi atau malu. Malu. Iya. Padahal itu nggak boleh, alasan malu nggak boleh. Kalau sudah tua sudah sulit bacanya nggak boleh. Di Jawa Tengah itu banyak sekali teman-teman kita yang mengadakan pembelajaran Al-Quran tingkat manula, tua-tua itu. Bahkan tidak cuma pembelajaran baca saja, dia kepingin menghafal Al-Quran. Di Jawa Tengah itu banyak teman-teman saya itu.
dapat 2 juz meninggal dunia. Itu sudah bacanya sudah tidak betul, tapi usahanya luar biasa. Bahkan setelah selesai hatam bin Al-Ghar itu menghafal. Kenapa kita tidak? Gitu. Yang masih punya Yang kesempatan, yang masih muda. Di sana ada 60, 70 itu ada. Namanya LPD, Lembaga Pendidikan Dasar. Udah tua itu jadi TPK, Taman kawa-kawa. Banyak sekali. Maka dari itu saya mohon, karena ini Al-Quran ya, kita tidak boleh gengsi, nggak boleh malu bertanya. Umur tidak menjadi batasan. Misalkan saya biasa ngimami di masjid, cuman saya merasa bacaan saya kurang benar, itu ya harus disohhehkan lah. Ya betul. Seperti itu, disesuaikan pada ahlinya. Tolong saya disemak. Kadang pengucapan makhraj Al-Quran itu sulit dibedakan ketika mengucapkan misalkan rasin, sod, sa, kaf, kof. Itu mungkin ketika bacanya itu mungkin sama antara kaf sama kof itu. Biasa. Hamzah sama ain. Sama ain seperti itu. Itu karena mungkin dia pengaruh di daerah itu. Padahal dari takmir pengurus dia terus dengan PD-nya menjadi imam. Kalau dulu ya waktu saya ngaji yang metode turutan lah, metode ya apa turutan? Baghdadiyah. Apa turutan itu? Baghdadiyah. Itu kan dulu ada gambarnya ya di situ. Cara pengucapannya Ya. makhraj itu digambar di tenggorokan, di langit, di lidah dan sebagainya. Sekarang kan lebih ke praktek metode. Praktek melihat ustadz mengucapkan huruf-hurufnya agar lebih baik dan benar. Kalau menurut saya pertanyaan panjenengan itu tentang imam-imam masjid di mushola itu, kalau saya kurang setuju. Kita harus introspeksi diri lah Pak Makmur. Jika kita memang tidak menguasai tentang baca Al-Quran dengan baik, Fatihah dengan baik dan benar, ini tidak usah ngimami lah. Tidak usah kita mengimami. Serahkan saja pada yang benar-benar sudah mampu. Karena nanti kalau kita bacaan salah, kita sadar kita belum bisa, masih ada orang yang lebih baik di antara kita dibanding kita takutnya mendapatkan dosa. Oh gitu. Iya, karena rata-rata kan orang-orang itu nggak tahu itu egois. Mau sudah Sudah pinter, mau dia menjadi pengurus di situ, dia dengan PD-nya ngimami. Si ngimami kudunya aku. Nah, padahal bacaannya murad marid. Iya. Betul gitu bacaannya. Maka serahkan pada yang ahlinya gitu. Oke. Baik, Ustaz Dori. Terima kasih perbincangan kita pada kali ini, mudah-mudahan. Masih ada satu Pak Magrus. Masih belum saya, belum satu apa tadi yang belum? Yang belum adalah ismam. Ya. Bacaan dalam Al-Quran yang perlu kita pelajari dengan musafahah adalah bacaan ismam. Ismam itu adalah mencucu di tengah-tengah dengung. Mencucu di tengah-tengah. Ya. La ta'manna. Itu ya, perasaan saya tidak ada perubahan ketika sudah tidak. Tapi kan harus Ya itu harus mencucu di tulisannya la ta'manna. Bacanya la ta'manna. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada huruf wawu yang disimpan. La ta'manuna. Artinya wawu itu mati berarti Mati ya. Nah, ada wawu mati. Cuma ketika membaca harus karena ada disamarkan, di iqlal dan sebagainya menjadi la ta'manna. Tapi tetap bacanya tetap dicucu di tengah-tengah. La ta'manuna. Artinya identitas wawu itu dikelihatkan, ditampakkan ya ketika membaca. Itu rata-rata para qori, pembaca Al-Quran di daerah kita itu tidak tahu. Bacanya biasa la ta'manna gitu. Padahal la ta'manna gitu. Itu cara tajwidnya apa itu bacaannya? Gunah. Itu gombiuna itu. Bukan gunah saja. Gunah saja. Tasdid ya.
nun yang bertasjid, tapi di situ ada bacaan ghorid yang namanya ismam, mencucu di tengah-tengah dengkul. Oh ya, mencucu di tengah-tengah dengkul. Oke, itu aja yang Itu luar mungkin biasa. yang dapat Oke. kita bahas pada siang hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin. Baik Ustaz Dori, bagi para penikmat atau penikmat bincang-bincang kami pada pagi hari ini, kami juga siap menerima atau menerima panggilan ya, pengajaran cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik di musola di mana, baik taman kawak-kawak. Kita juga Ustadz Doni juga membina seluruh ustadz-ustadz PPQ yang metode qiraati di seluruh kecamatan Sriragung dan Pesanggaran. Baik Ustadz Doni, sebelum kita akhiri, minta barokah Quran dulu agar bincang-bincang kita nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa inna khairati kulliha tarina wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik sahabat Kemenak yang ada di Banyuwangi, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Ali Makrus selalu host dan Ustadz Ali Mudir SPD selaku narasumber pada hari ini. Mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.